Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Renungan pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang 15 sampai 29. Judul renungan kita pada hari ini adalah Satu dalam Kristus. Nelson Mandela adalah seorang kepala negara kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Patung perunggu sebesar 4,5 ton di pekarangan gedung pemerintahan Union menjadi sebuah penghargaan untuk mengenang beliau yang sudah mengusahakan kesatuan dan rekonsiliasi, sehingga Afrika Selatan sekarang menjadi negara demokratis yang merangkul semua bangsa. Dia adalah seorang tokoh penentang apartheid yang terkenal dengan motonya, "Ayo kita bersatu." Sikap membeda-bedakan juga terjadi di Jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial, ayat 28. Sehingga Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan, ayat 29. Semua sama dan perlu untuk saling mendukung dan dalam pertumbuhan rohani. Apalagi jemaat yang termasuk keturunan Yahudi juga mulai sombong karena merasa memiliki hukum Taurat dan merasa lebih unggul dari bangsa non-Yahudi. Sehingga Paulus membongkar kesombongan dan tindakan rasis ini. Justru perbedaan seharusnya membuat jemaat lebih bersatu dan tidak memandang sebelah mata terhadap sesama. Selama seorang berada di dalam Kristus, dia adalah saudara kita. Entah dia berasal dari suku yang lain dengan kita, tetaplah dia saudara kita di dalam Tuhan. Setiap orang yang mengakui Kristus adalah Tuhan adalah murid Kristus. Sesama kita juga perlu ditolong untuk bertumbuh. Terima dia dan kasihinya dia seperti Allah mengasihi kita. Jika kita membeda-bedakan seseorang, maka akan ada perpecahan yang terjadi dan hidup kita tidak menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Persatuan itu dimulai dari rukunnya sesama anak Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan karena sifat itu bukanlah dari Allah. Oke, sekarang kita akan membahas gini ya. Apakah hubungan antara hukum Taurat dan janji Tuhan kepada Abraham? Apakah hukum Taurat membatalkan janji Tuhan atau sebaliknya janji Tuhan yang membatalkan hukum Taurat? Nah, kita lihat ya. Karena Galatia 3 ayat 15-29 ini berbicara nanti masalah janji Tuhan dan hukum Taurat. Nah, dua hal ini akan diperbandingkan, di comparison gitu ya. Oke, mari kita baca. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah itu berasal dari hukum Taurat, dia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Dia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan dia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, di hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, sekarang mari kita bahas ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Nah, ini kita bicara janji Tuhan kepada Abraham. Saudara, di ayat 15 dikatakan, Paulus ngomong, akan kupergunakan contoh dari kehidupan sehari-hari. Contoh yang dimaksud adalah adanya surat wasiat. Kalimat yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa suatu keabsahan dari perjanjian, dalam hal ini surat wasiat, tidak boleh seenaknya dibatalkan atau mengalami perubahan setelah surat wasiat itu disahkan. Sekalipun pengesahan itu dibuat oleh manusia biasa. Betul ya? Ini pengen dibandingkan. Kalau yang buat aja perjanjian itu manusia, dan apa yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh sembarangan untuk dibatalkan atau dirubah. Apalagi yang buat ini janji adalah Tuhan sendiri kepada Abraham. Nah, sekarang masuk janji yang membuat Tuhan, terus Tuhan seenaknya membatalkan, kan nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian janji Tuhan itu apa sih? Janji Tuhan ini, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Maksudnya tidak dikatakan bentuk jamak. Tetapi hanya satu orang, yaitu keturunanmu. Nah, keturunanmu ini bentuknya tunggal, merujuk kepada Kristus. Nanti kita lihat ya, janji Tuhan kepada Abraham kan, engkau akan beranak cucu, banyak apa gini gitu. Dan nanti olehmu semua bangsa di dunia ini akan mendapatkan berkat. Nah, olehmu maksudnya keturunannya itu merujuk pada Kristus. Lah, berkat seperti apa? Nanti kita lihat. Jadi sekali lagi diulangi, bentuk tunggal dari keturunannya itu merujuk pada kedatangan Kristus. Yang mana ketika surat ini ditulis, surat Galatia ini ditulis, Kristusnya sudah menggenapi dan sudah datang. Artinya apa? Penggenapan janji Tuhan kepada Abraham itu sudah berlaku ketika surat ini ditulis kepada orang Galatia. Begitu ya. Nah, ayat 17. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, ini seperti surat wasiat tadi yang disahkan manusia itu, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Jadi 430 tahun ini adalah jeda antara kitab Kejadian yang terakhir sendiri dengan kitab Keluaran. Itu selisihnya 430 tahun. Kenapa kok hukum Taurat itu ada pada waktu di Keluaran? Ya karena yang menerima pertama kali kan Musa. Lah Musa kan hidupnya di zaman di kitab Keluaran itu. Gitu ya. Itu selisihnya memang 430 tahun. Nah, yang saya mau tekankan di sini itu gini. Sebelum hukum Taurat itu ada, setidaknya Tuhan itu mengulangi janji itu 3 kali. Pertama kepada Adam dan Hawa. Ayat 3 sampai 5, Kejadian 3:15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini ngomong sampai ular ya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, keturunan daripada perempuan ini maksudnya. Dan engkau, ular, iblis, akan meremukkan tumitnya. Jadi ini dianggap sebagai proto-evangelium. Jadi Injil yang pertama, yang mula-mula sekali, dikatakan bahwa keturunan daripada perempuan ini itu akan meremukkan daripada kepala iblis, mengalahkan iblis. Dan ini merujuk pada Yesus Kristus. Ini janji yang Tuhan ucapkan Adam dan Hawa ya. Dan pada waktu zamannya Nuh, di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 11 dikatakan ini, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, janji Tuhan kepada Nuh di Kejadian pasal 9 ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya mau ulangi sedikit dalam pengertian gini. Di Kejadian pasal 9 ayat 11 ini, ada suatu perubahan yang Tuhan lakukan di dalam hal menghukum manusia. Memang pada waktu zamannya Nuh, Tuhan menggunakan cara memusnahkan seluruh manusia menggunakan air bah. Jadi akibat daripada kejahatan manusia itu dimusnahkan langsung dari muka bumi. Tetapi setelah kasusnya Nuh ini, Tuhan tidak pernah melakukan hal itu lagi.
Tetapi apakah dosa-dosa yang dilakukan setelah zamannya Nuh itu jauh lebih ringan daripada waktu zamannya Nuh? Karena pada waktu zamannya Nuh kok sampai dimusnahkan. Kalau yang setelah zamannya Nuh kok nggak dimusnahkan? Nah, itu karena ada perubahan cara. Tetap orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Pasti ada penghukuman. Demikian juga cara yang Tuhan gunakan untuk menyelamatkan itu juga beda. Ya. Jadi cara yang Tuhan selamatkan itu bukan menggunakan kapal ya atau bahtera. Karena kalau air bah tidak ada buat apa, buat bahtera kan gitu. Tetapi apa yang Tuhan gunakan yaitu menurunkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saya mengartikan peristiwa daripada Nuh ini adalah gambaran atau tipologi dari keselamatan yang Tuhan akan bagikan kepada siapa yang percaya, siapa yang beriman kepadanya. Gitu ya. Nah, kemudian kepada Abraham, ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat apa yang semua kaum di bumi ini tanpa terkecuali akan mendapat dari Abraham? Kekayaannya Abraham? Enggak. Apakah saudara merasakan kekayaan Abraham? Enggak. Yang dirasakan oleh semua orang di dunia ini karena menerima berkat Abraham, itu yang dimaksud adalah keturunannya, yaitu melalui Yesus Kristus yang turun sebagai Mesias, yang berperan sebagai juru selamat, yang menebus dosa Anda dan saudara. Dosa Anda dan saya, maksudnya. Jadi, berkat yang dimaksud sini itu bukan dalam pengertian berkat kekayaan apa, bukan. Tapi berkat yang di sini itu merujuk pada keselamatan, jalan keluar atau solusi terhadap keberdosaan manusia. Nah, sekarang ayat 18 ya, perbedaan janji dan hukum Taurat. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah itu berasal dari hukum Taurat, dia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya pada Abraham. Jadi apa sih bedanya hukum Taurat dan janji dalam konteks ini? Kok agak membingungkan? Jadi gini ya, kalau prinsipnya hukum Taurat itu memiliki konsep bahwa manusia dibenarkan jika melakukan hukum-hukum Allah. Do and don'ts. Tidak boleh sekalipun gagal dalam melakukan hukum ini. Karena Allah menuntut kekudusan yang sempurna. Tidak mau kudusnya itu cuma 1-2 hari tok. Terus itu hari ketiga, 4, oh boleh tidak kudus, itu tidak mau. Karena God demanding perfect holiness. Jadi Tuhan itu menuntut kekudusan yang sempurna. Begitu ya. Jadi ini adalah perbuatan manusia. Janji itu perbedaannya dengan hukum Taurat. Itu mengandung konsep atau memiliki konsep Allah itu inisiatif untuk memberikan keselamatan pada manusia. Itulah sebabnya kenapa kok digunakan kata kerja menganugerahkan karunia-Nya kepada Abraham. Begitu ya. Itu adalah perbedaan janji dan hukum Taurat. Nah sekarang timbul pertanyaan lagi. Di ayat 19. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ada jawabannya langsung kok. Dia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya apa? Jadi fungsi daripada hukum Taurat itu adalah sebagai standar yang diinginkan Allah untuk manusia lakukan selama hidup di dunia ini. Kalau manusia mau hidup benar. Lah ketika manusia itu mengetahui standar Allah itu sangat tinggi, terlalu tinggi, dan mau tidak mau manusia itu melanggarnya karena ada natur dosa di dalam hidupnya, maka tidak mungkin manusia itu bisa memenuhi standar yang ditetapkan Allah. Pertanyaannya, jikalau tidak mungkin manusia itu mencapai apa yang Tuhan tetapkan, masihkah ada jalan keluar untuk memperkenan Allah di luar melakukan hukum Taurat tanpa cacat celah? Jawabannya ada, yaitu melalui apa? Melalui kasih karunia. Jadi hubungannya seperti itu. Seperti janji Allah kepada para tokoh Alkitab. Itu hubungan antara janji dan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat tidak berguna, bukan. Nah, ini ya, apakah hubungan kasih karunia dan hukum Taurat? Jadi gini, kalau ditanya, apakah manusia bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat? Jawabannya, bisa. Tapi ada syaratnya. Kalau manusia itu konsisten 100% melakukan tanpa salah hukum Taurat. Ya toh?
Nah, ini paralel ya ayat sama ayat 21 kalau ini. Ayat 21 bilang gini, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Karena seolah-olah kan, wah satunya ini usaha manusia nih. Sedangkan janji Tuhan ini inisiatif Allah nih. Nah, Paulus ngomong sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, ini seperti pertanyaan saya tadi. Apakah manusia bisa dibenarkan melalui hukum Taurat? Jawabnya yes. Jikalau manusia itu 100% tanpa salah melakukan hukum Taurat. Nah, ini kembali ke pertanyaan kedua. Tetapi dengan natur manusia yang berdosa ini, yang inherit original sin, mewarisi daripada dosa asal. Mungkinkah manusia melakukan 100% hukum Taurat tanpa cacat celah? Ya namanya inherit original sin. Ya pasti jawabannya tidak. Lah kalau manusia itu tidak mungkin karena natur keberdosaannya ini, maka apakah ada jalan keluar bagi manusia yang berdosa ini untuk diperkenan di hadapan Tuhan? Ada, melalui iman dan percaya pada Kristus Yesus. Itulah sebabnya di dalam ayat 22 kalau saudara lihat, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi maksudnya manusia ini di bawah kuasa dosa. Yang saya sebut tadi inherit original sin. Supaya oleh karena iman, kan kalau dikurung dalam kuasa dosa, kan manusia tidak bisa selamat melalui usahanya sendiri. Lah karena tidak bisa selamat melalui usahanya sendiri, kalimat berikutnya nih ngomong ya, supaya oleh karena iman kepada Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi ini hubungannya. Bagaimana mungkin manusia bisa beriman kepada Yesus yang adalah keturunan Abraham kalau keturunan itu tidak digenapi dengan kehadiran Yesus yang pertama kali di dunia ini? Jadi Yesusnya ini, keturunan Abraham ini harus ada dulu, harus hadir dulu di dunia ini, sehingga kita bisa beriman kepadanya dan percaya kepada penebusannya. Itulah ketika Kristus hadir di dunia ini, itu menjadi jalan keluar bagi keputusasaan orang-orang yang tidak akan bisa selamat jika melakukan hukum Taurat, karena natur keberdosaannya itu. Begitu ya. Nah, sekarang ayat 23 dan 24. Sebelum iman itu datang ya. Jadi sebelum kita tuh percaya kepada Yesus, kita tuh berada di bawah sana pengawalan hukum Taurat. Dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi kalau iman itu dinyatakan, berarti kurungan ini sudah ada. Betul ya? Pengawalan hukum Taurat ini sudah tidak ada. Dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ada untuk menunjukkan apa? Ketidakmampuan manusia yang berdosa ini dengan konsisten melakukan hukum-hukum Allah. Jadi hukum Taurat ini ada seperti itu. Saudara, ayat 24 ini jelas sekali ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi di hukum Taurat ini bukan cuma perintah-perintah doang saja ya, tetapi seluruh perjanjian lama di dalam secara arti luas. Nah, di dalam arti penuntun kita sampai Kristus datang, ini juga bisa diartikan gini ya. Di dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus. Seperti Yesaya 7:14, Yesaya 9 ayat 5, terus kemudian ada Mika 5 ayat 1. Banyak sekali yang berbicara tentang kedatangan Kristus. Nah, kata penuntun ini menunjukkan bahwa perjanjian lama ini menuntun kita dengan wahyu yang sifatnya progresif, yang semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya ketika Kristus datang. Sehingga ketika Kristus datang, kita memperoleh suatu sukacita. Karena apa? Kita dibenarkan karena iman. Ya. Jadi, dengan adanya dosa yang sangat merajalela dalam kehidupan manusia, tentunya manusia berpikir, dengan cara bagaimanakah saya bisa selamat kalau tidak beriman kepada Kristus. Karena usaha sendiri gak mungkin, pasti sia-sia. Karena seperti yang firman Tuhan katakan tadi, dikurung di dalam pengawalan hukum Taurat. Kalau engkau tanpa penebusan Kristus, maka engkau akan melakukan
keselamatan melalui usahamu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan pasti gagal. Nah, sekarang kita ayat 25-26 ya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, setelah iman itu datang ya, kita memiliki percaya kepada Kristus. Kita tidak lagi berada di dalam pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Jadi Yesus, keturunannya dijanjikan itu sudah datang. Ya toh, keturunannya dijanjikan di Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Atau di Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-2 dan 3. Tadi itu sudah datang. Jadi ketika Yesus keturunan ini datang, maka janji Tuhan ini tergenapi. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya pada Allah, dia akan disebut sebagai, seperti ini ya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah, barang siapa yang percaya, menunjukkan iman di dalam Kristus. Jadi cara menjadi anak Allah, yaitu adalah memiliki iman di dalam Yesus. Jika ada anak, kamu anak setan atau anak Allah, wah repot ya. Kalau Anda memiliki iman kepada Yesus Kristus, Anda adalah anak Allah. Jadi bukan milik setan lagi, tapi Anda adalah anak Allah jikalau Anda memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang yang bagian terakhir yaitu meredefinisi ulang keturunan Abraham. Kenapa kok perlu meredefinisi ulang? Karena bagi bangsa Israel yang dianggap keturunan Abraham itu ya bangsa Yahudi tok. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam Kristus itu memandang bahwa keturunan Abraham itu adalah orang Yahudi tok? Atau lebih tepatnya gini, orang yang berhak mendapatkan berkat dari Abraham ini, apakah cuma orang Yahudi tok? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua ini siapa sih? Ayat 28 menjelaskan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kenapa kok dibedakan Yahudi dan Yunani? Ya dua orang ini seringkali bertentangan ya. Yahudi dengan spiritualitasnya, Yunani dengan filsafatnya. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Karena pada waktu zaman itu perhambaan itu legal. Dan hamba itu tidak memiliki kuasa atas hidupnya. Nah, terhadap orang yang tidak memiliki kuasa atas hidupnya nih, kalaupun dia itu ditebus oleh Kristus, maka orang itu memiliki status yang sama dengan orang merdeka. Itu artinya, tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah, saudara mengetahui bahwa budaya Yahudi adalah patrilianisme. Artinya, laki-laki itu lebih ditinggikan daripada perempuan. Tetapi, kalau misalnya engkau dibaptis di dalam Kristus, maka tidak ada ceritanya status laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Karena kamu semua adalah apa? Satu di dalam Kristus Yesus. Itu ayat 28. Artinya demikian. Jadi artinya iman kepada Kristus itu meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Seperti yang diceritakan tadi di ayat 28. Ayat 29 yang terakhir. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Jadi jika janji keturunan kepada Abraham itu berlaku untuk orang non-Yahudi juga, maka orang non-Yahudi ini juga bisa dianggap sebagai keturunan Abraham. Wong janjinya berlaku untuk orang keturunan non-Yahudi kok. Berarti itulah yang saya sebut meredefinisi ulang keturunan Abraham. Jadi artinya keturunan Abraham itu bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus itu juga bisa disebut sebagai keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham sekali lagi tidak menjadi eksklusivitas hanya kepada orang Yahudi saja. Anda semua yang percaya, yang mendengarkan daripada siaran ini juga bisa disebut sebagai anak keturunan Abraham. Oke? Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.